Assalamualaikum saudara-saudaraku yang beriman. Dalam Islam, keberadaan air di kuburan, baik berupa genangan, lembab, atau kuburan yang tergenang air, seringkali menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Banyak orang ingin mengetahui apakah hal itu memiliki makna tertentu, maka simak sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya, saudara yang beriman. Baik dari sisi spiritual maupun hukum Islam. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai arti kuburan berair menurut Islam, dari berbagai sudut pandang. 1. Tidak ada dalil langsung mengenai makna kuburan berair. Secara tegas, tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadits sahih yang menyatakan bahwa kuburan yang berair menandakan sesuatu yang baik atau buruk bagi mayit yang dikuburkan di dalamnya. Artinya, Islam tidak menetapkan makna khusus atau isyarat mistik jika suatu kuburan berair, basah, atau bahkan tergenang air. Jadi, tidak boleh mengaitkan kondisi fisik kuburan dengan nasib atau keadaan roh seseorang di alam barzakh, karena itu masuk kategori gaib, hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. 2. Hukum menguburkan mayit di tanah yang berair. Dalam fikih Islam, penguburan mayit harus dilakukan di tempat yang layak, yaitu tanah yang kering, padat, dan tidak mudah longsor atau terendam air. Jika terpaksa dikuburkan di tempat berair, hukumnya boleh jika darurat. Namun, lebih utama mencari tempat yang kering, agar jenazah tidak cepat rusak dan dapat terkubur dengan baik. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan bahwa tempat penguburan sebaiknya tidak lembek dan tidak berair. 3. Air di kuburan bukan tanda azab atau nikmat kubur. Sebagian masyarakat meyakini bahwa air di kuburan adalah tanda azab kubur. Ini adalah keyakinan yang tidak berdasar dan termasuk tahayul kepercayaan tanpa dalil. Dalam Islam, tanda-tanda azab kubur tidak bisa diketahui secara fisik. Yang diketahui hanya melalui wahyu, seperti siksaan untuk orang yang suka mengadu domba, namimah. Siksaan bagi yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Hadits riwayat Bukhari. Sesungguhnya dua orang ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak bersuci dari air kencing, dan yang satu lagi suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari nomor 218 dan Muslim nomor 292. 4. Tindakan yang dianjurkan jika kuburan berair. Jika Anda menemukan kuburan keluarga atau siapapun tergenang air, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. A. Mengeringkan atau menguruknya. Disarankan untuk menguruk kembali dengan tanah agar tidak tergenang air. Bisa juga dilakukan dengan memperbaiki drainase sekitar area makam. B. Berdoa dan bersedekah untuk mayit. Air di kuburan bukan masalah besar bagi mayit, yang penting adalah amalan dan doa dari keluarga yang masih hidup. Hadits Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 5. Mitos-mitos seputar kuburan berair. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat dan tidak berdasar dalam Islam antara lain. Mitos status dalam Islam. Air di kuburan tanda arwah belum tenang tidak benar. Kuburan basah karena mayit diazab tidak ada dalil. Kuburan berair harus diritualkan. B. Doa yang dianjurkan untuk mayit lebih besar dari, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakan dia, dan maafkanlah kesalahannya." Apa arti kuburan berair menurut Islam? Secara ringkas, kuburan yang berair, basah, atau tergenang tidak memiliki makna spiritual khusus dalam Islam. Tidak menunjukkan siksa, rahmat, atau keadaan ruh. Tapi, mengapa banyak orang mengaitkan air kuburan dengan hal-hal mistis? Karena banyak kepercayaan lokal mistik, adat, atau warisan nenek moyang mencampurkan agama dengan tahayul khurafat. Mari kita luruskan berdasarkan syariat yang benar. 1. Hukum Islam tentang kuburan berair. Hukum dasarnya,
Islam menganjurkan pemakaman di tempat yang kering dan tidak tergenang air. Ulama fikih seperti Imam Nawawi dan ulama mazhab lainnya menjelaskan, tanah kuburan yang ideal adalah yang keras, tidak becek, tidak lembek, dan tidak tergenang. Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Mengubur di tanah berair diperbolehkan hanya jika darurat, misalnya tidak ada tanah kering lain. Lokasi geografis seluruhnya basah seperti daerah rawa. 2. Tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan berair sebagai tanda azab. Banyak yang percaya bahwa kalau kuburan tergenang air, itu tanda mayit sedang diazab. Ini tidak benar dan tidak berdalil. Hadits tentang azab kubur. Nabi Muhammad hanya menyebutkan tanda-tanda azab kubur berdasarkan amal perbuatan semasa hidup, bukan kondisi fisik kuburannya. Hadits Bukhari Muslim. Keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Yang satu karena tidak menjaga diri dari air kencing, dan yang lainnya suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari nomor 218 dan Muslim nomor 292. Jadi, azab atau nikmat kubur tergantung amal, bukan bentuk fisik kubur. 3. Penjelasan logis mengapa kuburan bisa berair. Ada beberapa faktor alamiah, bukan hal gaib. Penyebab penjelasan: tanah rendah air hujan mudah menggenang. Saluran air buruk drainase yang tidak lancar. Musim hujan curah hujan tinggi menyebabkan genangan. Daerah rawa, pantai air tanah tinggi. Semua ini alami dan wajar, bukan pertanda buruk atau baik. 4. Apa yang harus dilakukan jika kuburan tenggelam atau basah? Jika masih bisa diperbaiki, uruk kembali tanahnya. Perbaiki drainase. Angkat sedikit makam dengan batu bata atau tanah keras. Tidak dianjurkan melakukan ritual tertentu tahlilan khusus karena air. Menganggap itu kutukan. Menggali ulang tanpa alasan syar'i. 5. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mayit? Alih-alih khawatir soal air di kuburan, fokus Islam adalah amal dan doa untuk yang telah meninggal. Amalan yang bermanfaat untuk mayit. 1. Doa. 2. Sedekah atas nama mayit. 3. Mendoakan setiap hari atau saat ziarah. 4. Melanjutkan amal jariyah mayit. 5. Menjaga tali silaturahmi dengan kerabatnya. Sabda Nabi Muhammad, jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. 6. Mitos yang harus dihindari. Mitos status Islam. Kubur berair sama dengan mayit diazab. Mitos tidak berdasar. Harus ritual khusus tidak syar'i, bid'ah. Air sebagai isyarat gaib batil, masuk tahayul. Semua hal gaib seperti azab dan nikmat hanya diketahui oleh Allah. 7. Doa untuk mayit saat melihat kuburannya. Jika melihat kuburannya tergenang air atau rusak, jangan takut, bacalah doa berikut. Lebih besar dari, Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan lubang dari lubang neraka. Penutup, apa yang harus kita percaya? Islam tidak mengaitkan kubur berair dengan kondisi ruh. Hindari mitos, tahayul, atau menganggap itu pertanda buruk. Fokuslah pada amal, doa, dan memperbaiki kuburan secara wajar. Kematian adalah rahasia Allah, dan yang bisa kita lakukan adalah mendoakan yang terbaik untuk yang telah tiada.